Kupu-kupu tidaklah seindah yang kita bayangkan selama ini. Ternyata mereka cukup kejam untuk memakan bayi mereka sendiri demi mencari pasangan. Dan salah satu spesiesnya ada di Indonesia. Berikut detailnya. Peneliti dari Australia menemukan bahwa kupu-kupu milkweed di Sulawesi Utara mencakar tubuh ulat dan menghisap cairan tubuhnya. Hasil penelitian telah dipublikasikan pada 8 September di jurnal Ekologi. Penulis utama studi, Yi Kai-ti, kandidat doktor di University of Sydney School of Life and Environmental Sciences bersama rekannya saat itu mengamati beberapa kupu-kupu dewasa atau Parantica cleona mencakar ulat milkweed di Tangkoko Batuangus Nature Reserve dalam observasinya di tahun 2019. Saat itu mereka melihat sekumpulan kupu-kupu dewasa menggaruk tubuh ulat dan secara aktif meminum cairan yang berasal dari tubuh ulat yang terluka. Perilaku tersebut mereka sebut sebagai kleptofarmakophagy yang berarti mengkonsumsi bahan kimia curian, kata Ti dalam sebuah pernyataan dari rilis pers University of Sydney. Sebenarnya apa tujuan kupu-kupu dewasa ini memangsa ulat-ulat tersebut? Kupu-kupu dalam famili Daninae yang dikenal sebagai kupu-kupu milkweed bertahan hidup dengan memakan tanaman milkweed yang mengandung senyawa alkaloid beracun. Senyawa tersebut berguna untuk melindungi mereka dari predator. Selain itu, komponen senyawa alkaloid meningkatkan feromon kupu-kupu jantan dan penting sebagai hadiah pernikahannya bagi kupu-kupu betina pada masa kawin. Pada umumnya, kupu-kupu milkweed jantan dewasa memiliki cakar kecil pada kakinya untuk menghisap komponen alkaloid beracun dari getah daun milkweed. Namun, selain daun milkweed, ulat juga menjadi sasaran empuk para kupu-kupu jantan itu. Mengingat ulat milkweed hanya memakan daun milkweed dan itu menjadikan tubuhnya bagai milkshake yang penuh dengan alkaloid. Larva ulat akan meliukkan tubuh mereka dengan cepat dalam upaya yang tampaknya sia-sia untuk mencegah kupu-kupu dewasa menggaruk terus-menerus, kata para peneliti mengutip dari Life Science. Hasil studi mengatakan tampaknya kupu-kupu dewasa lebih tertarik pada daun milkweed yang sudah hancur dimakan ulat. Beberapa ulat akan mendekat ketika kupu-kupu dewasa menggaruk daun, dan jika kupu-kupu tidak sengaja menggores tubuh ulat, luka pada ulat akan mengeluarkan aroma kimia yang justru mengundang lebih banyak kupu-kupu yang mendorongnya untuk melukai tubuh ulat. Namun menurut Ti, masih diperlukan penelitian lebih dalam untuk menjawab perilaku mengerikan kupu-kupu ini. Dan apakah kupu-kupu di belahan lain dunia juga melakukan perilaku yang sama? Kupu-kupu raja mungkin akan punah. Apa yang kita lakukan pada dunia? Kelompok konservasi telah melaporkan penurunan 86% populasi kupu-kupu raja ikonik di California. Data dari kelompok konservasi hewan invertebrata yang disebut Cerces Society mengungkapkan bahwa jumlah kupu-kupu raja musim dingin yang ditemukan di California telah anjlok dari 148.000 pada tahun 2017 menjadi hanya 20.456 dalam setahun. Menurut penelitian yang terbitkan dalam jurnal Biological Conservation, kupu-kupu raja memiliki resiko 72% menjadi punah dalam waktu 20 tahun. Beberapa faktor berkontribusi terhadap penurunan dramatis populasi kupu-kupu raja, termasuk hilangnya habitat, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim. Menurut National Geographic, peningkatan kadar karbon dioksida mungkin mencemari milkweed, tanaman berbunga yang merupakan satu-satunya sumber makanan ulat raja. Meningkatnya suhu juga dapat mempengaruhi rute migrasi kupu-kupu raja, mendorong kupu-kupu untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke utara dan mempengaruhi daerah pembiakan musim panas. Cerces Society mendorong orang untuk membantu memulihkan populasi kupu-kupu raja dengan menanam sumber nektar dan milkweed dan mengurangi penggunaan pestisida. Pernahkah Anda menemukan makhluk lain yang hidup di dalam brokoli yang Anda beli? Mulai sekarang, cuci bersih sayuran Anda jika tidak mau mengkonsumsi sayuran plus ulat yang bersarang di dalamnya. Sam Darlaston, pembawa acara Kiss FM UK, yang sekaligus seorang vegetarian, menemukan beberapa ulat di dalam brokoli yang ia beli dari Tesco. Pada umumnya, orang akan membuang brokoli bersama dengan ulat-ulat itu, tapi berbeda dengan Sam. Ia justru memelihara ulat-ulat itu sampai mereka tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik. Sam membagikan kisahnya melalui akun Twitter miliknya pada 11 Juni lalu. Dalam tweetnya, Sam mengutarakan bahwa ia akan menjaga ulat-ulat ini sebagai hewan peliharaan.
Dalam proses ia memelihara para ulat itu, Sam selalu mengupdate pertumbuhan ulat peliharaan pertamanya yang diberi nama Cedric. Tapi tak disangka, di hari kedua ketika ia memelihara Cedric, Sam memutuskan untuk membeli brokoli lain dengan uang refund dari Tesco dan ia menemukan 5 ulat lain dalam brokoli tersebut. Kemudian pada brokoli ketiga milik teman serumahnya juga terdapat seekor ulat. Jadi kini Sam punya 7 ekor ulat di rumahnya dan ia merawat ulat-ulat tersebut sebagai peliharaannya. Ia berharap semua ulatnya berevolusi menjadi kupu-kupu. Pada 12 Juni, Cedric, ulat pertamanya, mulai berevolusi dan menjadi kepompong. 30 jam berikutnya, Cedric pun lahir menjadi kupu-kupu bersayap hijau. 5 ulat lain yang ia beri nama Janine, Carlos, Brock, Ollie, dan Croc telah tumbuh menjadi kupu-kupu di bawah asuhan Sam. Sam melepas mereka satu persatu kembali ke alam liar. Masih tersisa 1 ulat yang bersama Sam. Hingga 27 Juni, Sam mengupdate followersnya bahwa 1 ulat peliharaannya ini masih menjadi kepompong yang ia beri nama Slim Eric karena fisiknya yang lebih kecil. Melihat usaha Sam yang sukses membesarkan ulat tersebut hingga menjadi kupu-kupu, harus kita apresiasi dan semoga Slim Eric sukses menjadi kupu-kupu.